Salam semuanya. Puji Tuhan hari ini. Shalom. Kayak apa wae. Iki kok kabeh dadi koyo ngene sih kudune sepur-sepuran malan piye. Oke. Sebenarnya kayaknya saya enggak perlu sharing, tadi sharingnya Siska sudah sangat bagus sekali ya. Bentar, saya. Waduh. Oh gitu ya, saya waduh. Hah? Oke. Hari ini kita sudah sampai di perumpamaan yang ketiga untuk tahun ini, yaitu perumpamaan biji sesawi dan tentang ragi, di mana dua perumpamaan yang sebelumnya kita sudah bahas. Saya refresh sedikit ya, review sedikit. Yang pertama itu perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah yang subur, di tanah yang berbatu. Oke. Yang kedua yang kita bahas adalah gandum, lalang di antara gandum ya. Yang ketiga ini kita sampai di perumpamaan biji sesawi dan ragi. Oke. Kita bisa baca perumpamaannya di Matius 13 ayat 31 sampai 35, di Markus 4 ayat 30 sampai 34, Lukas 13 ayat 18 ayat sampai 21. Siapa yang sudah membaca? Oke, yang belum membaca enggak apa-apa. Ya, apa boleh buat ya kan? Nah, oke, kita baca dulu ya. Kita baca sama-sama. Kita buka Matius 13. Saya ambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 35. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah, di nas yang lain, di Markus dan di Lukas nanti bisa dibandingkan. Ada persamaan juga ada perbedaannya sedikit. Tapi kita baca di Matius 13 ayat 35. Saya minta gantian ya, cowok sama cewek ya, karena cuma 5 ayat ya. Ayat 31 yang cowok dulu, nanti yang setelah itu yang cewek. Oke? Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Oke, malam hari ini saya sedikit akan sharing apa yang saya dapat dari perenungan saya. Sebelum itu saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu supaya kita bisa lebih paham secara garis besarnya, secara gambaran besarnya, yaitu yang pertama adalah perlu kita ingat bahwa perumpamaan ini adalah tentang kerajaan Allah. Jadi bukan tentang yang lain, tapi tentang kerajaan Allah. Dan di kitab Matius ini, kalau kita baca di Matius ini, sebenarnya perumpamaan ini bukanlah perumpamaan yang pertama atau perumpamaan satu-satunya. Jadi kalau kita baca itu ada 6 atau 7 perumpamaan yang lain di kitab di pasal 13 itu. Jadi ada beberapa perumpamaan. Ceritanya akan begitu. Ceritanya Tuhan lagi ngomong sama orang banyak dan Tuhan ngomong pakai perumpamaan. Dan perumpamaan ini adalah perumpamaan yang salah satu perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Nah, jadi lalu hal yang kedua yang ingin saya berikan
supaya kita bisa melihat bahwa ada satu hal yang perlu kita tahu di dalam perumpamaan yang Tuhan kasih. Itu penjelasannya hanya diberikan kepada muridnya. Jadi ceritanya ini kan Tuhan lagi ngomong sama orang banyak. Tetapi penjelasannya bisa hanya diberikan kepada murid-muridnya. Nanti kita bisa baca di ayat 10, bisa baca di Matius 13 ayat 10, di ayat yang di Markus juga ada. Dan di situ malah dikatakan Tuhan, Markus 4 itu ayat 34, Tuhan ngomong, Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya dengan cara tersendiri. Karena bagi saya ini sesuatu yang unik. Karena gini, biasanya atau seorang guru misalkan itu kalau menjelaskan sesuatu kepada muridnya atau mungkin kita kepada anak kita atau kita berbicara kepada seseorang, untuk menjelaskan sesuatu itu kan kita biasanya pakai perumpamaan, menganalogikan sesuatu supaya orang lebih ngerti, betul ya? Jadi kita pakai perumpamaan, kita pakai analogi itu tujuannya supaya orang lebih mengerti. Tetapi Tuhan Yesus ini agak unik menurut saya. Tuhan Yesus ini memakai perumpamaan seperti bagi saya itu seperti narik garis. Orang yang tidak ngerti sama orang ngerti. Coba nanti kalau baca di ayat 10, Tuhan ngomong, yang ngerti ya puji Tuhan ngerti. Yang tidak ngerti ya karepmu dewe kan gitu istilahnya. Karena Tuhan seperti narik garis. Karena ternyata kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Tafsiran saya ini, ya toh. Ya ini menurut saya nggak buka jadi karena di perumpamaan itu mengandung rahasia kerajaan Allah. Ya toh, kalau kita dibaca di ayat 10 ya toh. Ayat 11 ya. Ayat 11 Tuhan kan ngomong apa itu? Nah, kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi ternyata perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan ceritakan itu sebuah rahasia kerajaan surga. Jadi makanya di tema tahun kita 1 tahun ini temanya adalah, ada yang ingat? Saya tadi aja lupa. Temanya adalah Presenting the Mystery of God's Kingdom. Well, menghadirkan misteri kerajaan Allah gitu, menyajikan rahasia kerajaan Allah gitu. Itu tema 1 tahun kita sebenarnya dari Coach Junjun. Keren sekali temanya, bagus sekali. Dan saya diberi tema hari ini Atomic Matters kan gitu toh. Keren loh. Nah, setelah itu karena itu rahasia, ada satu statement yang ini saya dapat dari waktu saya cari-cari materi dari YouTube, saya dengarkan beberapa khotbah, saya dengar dari Kak Jo. Kak Jo mengatakan sesuatu yang bagi saya untuk mengawali supaya saya bisa masuk itu di ayat berapa ya? Yaitu ayat 12 itu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, ya toh. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu penjelasan Tuhan Yesus mengenai sebuah perumpamaan. Kalau kita punya selama ini saya berpikirnya kan begini. Ayat ini saya berpikir itu kalau aku punya sesuatu, ya toh, punya apa ya, punya skill, punya kemampuan mengupgrade diri, Tuhan akan berkati aku lebih. Tuhan akan percayakan aku lebih, betul ya? Kan seperti itu. Tapi dalam konteks ini, Kak Jo itu karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, ya toh. Sehingga ia bergembira. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Pertanyaannya, punya apa? Barang siapa mempunyai, dikasih. Loh, punya apa? Kok sampai aku ngasih kamu? Kan Tuhan, punya apa sampai kita tuh diberi sampai berkelimpahan? Kalau enggak punya itu, semua diambil. Kan gitu. Kalau di konteks ini, saya merenungkan, punya apa ya? Punya benih itu tadi. Punya benih itu tadi.
Saya masuk di poin yang pertama yang mau saya bagi ada 4 poin. Poin yang pertama adalah hal kerajaan surga seumpama biji sesawi kan gitu kan ya. Yang ditanam yang diambil ya. Yang diambil dan ditabur orang. Nah, saya diberi artikel sama Coach Cuncung, menarik juga artikel, nanti saya bisa share tentang bagaimana tentang perumpamaan ini. Dia ngomong salah satunya ada rule of three gitu loh. Rule of three. Jadi ada rule of three, ada rule of two, terus satunya lagi apa ya? Alegori, satunya apa tadi? Lupa. Jadi ada sebuah penekanan. Nah, saya menemukan di 3 perumpamaan sebelum yang kita belajar itu ada kesamaan. Ya toh? Kesamaannya adalah benih itu ditanam atau ditabur, kayak biji sawi juga sama, ditanam atau ditabur. Kalau kita ngomong hal kerajaan surga itu seumpama benih yang ditabur, berarti benih itu ditaruh kan? Betul ya, benih itu ditaruh. Kalau itu kerajaan Allah, berarti saya berpikir kerajaan Allah itu dikasih ke situ. Kalau di perumpamaan yang pertama, kerajaan Allah ditaruh di 4 macam hati, tergantung orangnya. Sedang kalau sudah bertumbuh, orang itu jadi perwakilan kerajaan Allah. Orang itu lanjutnya ya ditanam lagi di ladangnya. Di perumpamaan yang kedua, lalang di antara gandum. Menurut saya seperti itu. Jadi kerajaan Allah itu diberikan. Jadi kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang dari dunia. Benih itu yang punya siapa? Bapak. Bapak kasih. Ditanam kalau kita bicara itu firman kerajaan, kalau di perumpamaan pertama ya di hati setiap manusia. Tuhan kasih firman itu. Tuhan kasih itu benih. Oleh sebab itu kalau kita baca di kita baca di ini Lukas 12:32, jangan takut kamu kawan kecil karena Bapa sudah memberikan kerajaan itu kepada kamu. Kerajaan itu diberi. Kita tidak build, kita tidak bikin sendiri, tapi kerajaan itu diberi. Ibrani 12 juga mengatakan bahwa kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti benih itu memang dikasih ke kita. Kerajaan itu, benih itu memang dikasih kepada kita. Kepada kita semua dikasih. Jadi itu semua ya pemberian, anugerah ya toh, semua anugerah. Ditabur di dalam, ya kalau firman ya ditanam di dalam hati, orangnya ya ditanam kan gitu. Itu poin yang pertama. Jadi kerajaan itu, benih itu diberi. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kerajaan itu, karena ini bicara malah atomic matter, sesuatu yang kecil, kerajaan itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Contohnya, jangan kotak-kotak. Contohnya kalau kita bicara masalah itu sebuah firman Allah. Kalau bagi saya merenung itu berapa banyak orang yang bertobat, kesaksian yang saya dengar itu mereka bertobat karena cuma 1 ayat. Dengar orang ngomong sesuatu, cuma didoakan toh. Kamu akan jadi gembala misalkan, atau kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Cuman that's it. Kecil. Cuman hanya mungkin enggak cuma 1 kalimat, itu hanya beberapa kata, tapi sometimes itu bisa merubah orang gitu loh. Lah benih itu memang benih yang terbaik, kayak Gujucin bilang, sesuatu yang terbaik karena memang itu benih bukan dari dunia, bukan itu dari surga memangnya gitu loh. Jadi kualitasnya itu luar biasa sehingga orang yang punya terima itu, dan kalau itu di tanah hati yang subur ya berlipat kali ganda. Karena benihnya bagus, tanahnya juga bagus kan gitu. Jadi sesuatu dari yang kecil. Dari sini saya juga bisa ngomong bahwa sesuatu yang kecil itu bisa jadi sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang. Sesuatu yang tidak dianggap orang. Kerajaan Allah selalu seperti itu. Itu bagi saya itu sebuah prinsip. Karena kalau kita baca Alkitab itu, Tuhan akan ngomong itu berulang kali, dan kalau kita melihat cerita Alkitab itu patternnya ada, ada polanya ada.
Tuhan ngomong kalau kamu pengen jadi terkemuka, hendaklah kamu jadi pelayan, ya toh. Kamu pengen terbesar di kerajaan surga, jadi anak kecil, ya toh. Pelayanan Tuhan pun, kerajaan Allah, kita ngomong kerajaan, pelayanan Tuhan untuk membangun menghadirkan kerajaan Allah di bumi dimulai dari 12 orang. Jadi 40 orang. Jadi 70 orang, ya toh. Jadi 120 orang sampai akhirnya sampai jelak, gitu. Betul loh. Sampai sini tuh akhirnya. Dari 12 orang itu sampai sini. Bayangkan tuh berapa ribu kilometer itu. Bukan cuma sampai sini, bahkan seluruh dunia mau tidak mau diakui tidak diakui, kekristenan, agama Kristen adalah agama terbanyak di muka bumi ini. Dari 12 orang, dari cuma 1 orang. Kalau kita tarik lagi ke belakang, orang Israel itu dari mana? Dari 1 orang, Abraham. Dari hanya 1 keluarga. 1 keluarga yang istrinya mandul, ya toh. Punya mantu mandul meneh. Itu luar biasa banget loh. Ya toh, punya istri mandul, punya mantu ya mandul. Itu kan enggak punya iman sebesar biji sesawi ini ya susah juga memang. Bayangkan kita, Tuhan ngomong kamu akan jadi bangsa yang besar, istrimu mandul, akhirnya punya anak. Terus anakmu juga kawin, anak istrinya juga mandul. Ini kan dagelan bagi saya. Ini apa namanya, Tuhan seperti apa ya, memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya bukan karena apapun, tapi memang Tuhan tuh selalu pakai pola yang itu. Polanya selalu sama. Dari sesuatu yang kecil jadi besar. Orang yang tidak lihat Abraham itu siapa? Di antara bangsanya dia bukan siapa-siapa, kan gitu loh. Tapi menjadi bapak orang beriman. Sekarang siapa yang tidak tahu Abraham? Separuh lebih orang meyakini bahwa mereka berakar dari Abraham juga. Gitu loh. Jadi dari 1 orang ini kita bisa belajar. Termasuk mungkin kalau kita apa yang kita lakukan sekarang. Pelayanan kita, ya toh. Apapun yang kita lakukan mungkin kecil, enggak ada artinya, tapi di dalam kerajaan Allah bisa jadi loh. Itu sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Kita enggak tahu kita ngapain. Mungkin ya kayak tadi siapa namanya, kesaksiannya Siska itu bagus. Yakin aja cuman dengar Tuhan suruh ini, ya wis lakono. Hanya melakukan, dengar lakukan. Sesuatu yang sederhana, dimulai dari sesuatu yang kecil yang mungkin halah cuman gitu. Karena bagi saya kalau kita melihat sistem dunia, kalau kita mau mendapat sesuatu yang besar kan orang kadang enggak mau dari yang kecil dulu. Harus gini deh, sini deh. Enggak gini kapan selesai nih? Gitu. Gitu sih. Itu yang poin yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kerajaan Allah itu bagi saya perlu media. Perlu media. Perlu media sosial. Kesaksian Siska Jagri bagus, saya meneguhkan bagi saya. Kamu perlu nabur, betul nabur. Kamu perlu tempat yang tepat. Kerajaan Allah itu ditabur. Tapi perlu media untuk bertumbuh. Kalau enggak, benih akan jadi benih. Iya toh? Nah, disimpan di kerajaan surga ya tetap benih di kerajaan surga. Begitu ditabur di bumi, beda ceritanya. Ada quote ngomong bahwa kita enggak bisa menghitung kita bisa menghitung biji apel dalam sebuah apel. Tapi kita tidak bisa menghitung berapa banyak apel dalam sebuah biji. Iya kan? 1 biji isinya tidak tahu kita jadi berapa. Tergantung medianya. Karena media itu penting. Kerajaan Allah nggak bisa tumbuh tanpa media yang tepat. Iya kan? Di perumpamaan yang pertama medianya kalau berbatu ya tukul sih. Cuman ya dibentaran gitu toh. Di apa namanya? Semak belukar ya tukul bertumbuh, cuman ya kecepet gitu, kecepet. Perlu media yang tepat.
Ada medianya. Jadi waktu kerajaan Allah itu ditaburkan di media yang tepat. Dimanapun kita ditempatkan, kalau Tuhan kita ngomong dari biji itu benih itu adalah firman Tuhan, firman itu dalam hati kita, sehingga hati kita itu punya menjadi media yang tepat sehingga itu bertumbuh, orang tersebut menjadi perwakilan kerajaan Allah. Iya toh? Orang itu karena dikuasai firman jadi perwakilan kerajaan Allah. Orang itu pun ditanam dimanapun dia berada. Entah kita di pekerjaan kita, di keluarga kita. Ya memang selalu ada waktu kita ditanam, selalu ono yang jenenge gandum, ya selalu ono lalang. Di tempat kita berada tidak selalu orang itu bagus semua. Tapi memang Tuhan sudah tempatkan kita di situ sebagai perwakilan kerajaan Allah. Orang-orang yang mewakili kerajaan Allah ada di situ. Sehingga apapun yang kita lakukan ya seharusnya bisa berdampak. Kayak seperti ragi itu tadi. Yang kecil bisa menghampiri. Berdampak. Supaya waktu kita ada di media itu, di tempat itu kita bisa berdampak. Iya toh? Bagi saya kalau orang itu sudah ditanam, tujuannya adalah supaya kerajaan Allah itu termanifestasi di tempat itu. Karena butuh media, kenapa? Karena kita ngomong kingdom, itu kita dari dua kata, king and dominion. Ada raja, dominion itu daerah kekuasaan. Butuh tempatnya. Raja tidak punya daerah kekuasaan ya bukan rojo. Ada tempatnya tidak ada rojone ya itu liar. Harus ada rajanya, harus ada tempatnya. Kingdom. Dimanapun kita berada, kapan kerajaan Allah terwujud? Di waktu dimana tempat itu orang-orangnya taat kepada sang raja, kan gitu. Setiap kali kita membaca kerajaan Allah itu kan bicara sistem pemerintahan, cara beroperasinya kerajaan Allah seperti apa. Nah itu. Jadi dimanapun kita berada, seperti lagi kalau kita ngomong perumpamaan lagi sebenarnya kan hampir sama. Penakannya bagi saya adalah kita itu masuk, ditanam itu berarti kita ada di dalam lingkungan itu. Makanya oleh sebab itu saya tidak setuju kalau orang Kristen itu fanatik sebenarnya. Radikal ya, tapi fanatik tidak. Karena kalau kita fanatik kita cenderung narik diri. Aku tidak mau kumpul sama kamu. Bagi saya itu gak alkitabiah. Karena kalau menurut ini Tuhan selalu masuk ke dalam sosialnya selalu masuk, di dalam politik juga Tuhan masuk. Tuhan kan juga bicara sosial, politik, secara agama dia masuk, tapi dia tidak sama dengan mereka. Kita harus bersama-sama dengan orang-orang di dunia, tapi kita tidak sama dengan mereka. Ya toh, Roma 12 ayat 1, janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya kalau tidak serupa berarti istrinya kan kamu ada di dalam situ, tapi tidak sama. Cara berpikir kita tidak sama, cara ngomong kita tidak sama, bertindak kita juga tidak sama, berbeda. Jadi waktu dimanapun kita berada kita bisa memberi rasa. Kalau saya searching di Google itu ragi itu punya tiga fungsi. Memberi rasa, membentuk tekstur, dan memberi aroma. Jadi rasanya waktu kita bisa dirasakan orang. Dimanapun kita berada di situ ya berarti kita lewat kelakuan kita tempat itu atau orang itu bisa berubah, membentuk tekstur, ada perubahan. Yang ketiga ya baunya harum kan gitu. Nama baiknya harum gitu. Itu yang ketiga. Poin yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah dari ketiga perumpamaan yang kita sudah belajar, kesemuanya itu untuk sampai bisa mengkamiri atau berbuah itu butuh namanya proses. Ya toh. Dan seperti yang saya tadi sampaikan lewat artikel itu saya menemukan ada 3 hal juga yang selalu diulang di perumpamaan pertama, kedua dan ketiga. Yaitu prosesnya adalah ditanam. Yang kedua bertumbuh.
Yang ketiga baru berbuah. Kalau ketiga perempuan ya toh ditanam dulu, ditabur dulu, baru bertumbuh. Sama-sama bertumbuh, ketiganya juga sebisa sampai bertumbuh juga. Yang ketiga berbuah, mengambil, baru kerasa. Itu butuh proses. Kita tidak mungkin nandur durian hari ini sesok tukul, tidak mungkin. Itu butuh proses. Ada waktu. Kita tidak bisa kesusu. Ada sometimes ya memang kita perlu benih, namanya benih sampai kita bertumbuh itu mungkin benih itu ditanam orang lain 10-20 tahun yang lalu, baru bertumbuhnya sekarang, ya mungkin gitu loh. Yang saya dapat adalah waktu kita menuai sesuatu itu bisa jadi loh ya, mungkin sudah bisa jadi bahwa tuaian kita, apa yang kita lakukan misalkan kita menuai sesuatu itu belum tentu taburan kita juga. Karena Paulus kan ngomong, aku menanam, Paulus menyiram, Tuhan menumbuhkan ya toh. Bisa jadi yang kita tuai itu taburannya orang lain. Ya toh. Atau mungkin sebaliknya, waktu kita nanam, kita nabur ya kita tidak nuai apa-apa. Waktu kita nuai belum tentu itu taburan kita. Makanya jangan sombong. Waktu kita melakukan sesuatu terus itu berhasil, ya aku ini. Enggak, belum tentu. Siapa tahu yang nandur itu zaman demen kita tinggal metek tok. Gitu loh. Jadi ada proses yang harus kita lalui, ada waktu yang harus kita lalui di mana ternyata itu perlu waktu, kita perlu kesabaran. Kalau saya membahasakan ininya untuk ditanam itu seperti kalau saya artikan benih itu adalah firman Tuhan, berarti itu di waktu-waktu kita belajar firman, mendengarkan firman. Kita ditanami firman toh, kita mendengar, ya toh, bertanam mendengar, disiplin rohani, berdoa. Waktu bertumbuh kapan? Waktu kita belajar melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita kita tahu. Waktu kita melakukan itu kita bertumbuh. Baru suatu saat kita akan menuai taburan kita, tabur yang Tuhan kasih itu tadi. Jadi itu 4 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi saya ulang adalah kerajaan Allah itu diberikan kepada kita. Benih itu dari Bapa kasih kepada kita. Yang kedua adalah kerajaan itu selalu dimulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, yang mungkin tidak kita tahu, tidak kita anggap. Bisa jadi mungkin apa yang kita lakukan dari sederhana. Mungkin berapa banyak sih kita mendengar kesaksian orang itu misalkan di keluarganya atau dengan masalah dari berdoa. Sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat orang, tapi dari situ dia mendapat sesuatu baru berjalan. Tapi awalnya ya cuman doa tok. Ono masalah iki aja doa tok. Iya. Ya kan kadang-kadang kan seperti itu. Bukan saya ngomong tidak boleh berusaha, ya justru berusaha. Tapi sesuatu dimulainya itu loh dari yang kecil. Dimulainya dari yang kecil. Yang ketiga, kerajaan Allah itu perlu media, perlu tempat. Kita harus masuk ke dalam sebuah misalkan ada komunitasnya, ada tempatnya. Dimanapun kita berada, kamu ngapain, ya itu di situ. Yang terakhir adalah semuanya butuh proses, butuh waktu untuk bisa dari benih buah sampai akhirnya mengambil semuanya. Bahkan burung-burung itu bisa datang, ya burung-burung itu bisa diartikan orang-orang yang butuh, yang bernaung di kerajaan Allah itu lewat perbuatan kita, mungkin lewat komunitas kita, apapun yang kita lakukan. Itu yang saya dapat, semoga memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.